Melly harus menjalani kehidupan yang jauh berbeda. Karena kini hanya bisa terbatas menampung makanan paling banyak 2 sendok saja. Lantas benarkah karena asupan yang masuk ke dalam tubuh hanya sedikit, Melly harus mengkonsumsi berbagai vitamin tambahan untuk memenuhi gizinya? Beralih dari Virgon dan Inara, berikutnya ada perjuangan para artis demi tubuh ideal. Memiliki tubuh yang ideal dan sehat merupakan impian bagi banyak orang. Berbagai metode dilakukan untuk menurunkan berat badan, mulai program diet, konsumsi obat hingga prosedur operasi. Tak terkecuali bagi sejumlah selebriti yang belakangan menjadi sorotan karena perubahan penampilan mereka. Lantas, di balik semua perjuangan untuk menurunkan berat badan, benarkah mereka juga harus mengalami berbagai dampak atau efek, mulai dari medis hingga ekonomi sekalipun? Berikut inilah kisah suka duka para selebriti tanah air demi mendapatkan bentuk tubuh yang ideal dan juga sehat. Kisah pertama hadir dari penyanyi kenamaan tanah air Melly Goeslaw. Seperti diketahui, pada 22 Juni 2022 lalu, ia menjalani operasi bariatrik, yakni operasi pemotongan lambung yang menghilangkan hingga 85% bagian perut. Keputusan itu lantaran selama 12 tahun berjuang, mulai dari diet makanan, mengkonsumsi obat hingga menjalani metode suntik, namun tidak membuat berat badan Melly turun secara konsisten. Kini meski baru setahun pasca operasi yang dijalaninya itu, Melly berhasil mengurangi berat badannya sebanyak 35 kg. Namun karena kini hanya menggunakan 15% dari lambungnya, Melly harus menjalani kehidupan yang jauh berbeda. Karena kini hanya bisa terbatas menampung makanan paling banyak 2 sendok saja. Lantas benarkah karena asupan yang masuk ke dalam tubuh hanya sedikit, Melly harus mengkonsumsi berbagai vitamin tambahan untuk memenuhi gizinya? Benarkah pula itu tandanya ia tidak bisa melepas suplemen seumur hidupnya? Apa kata dokter tentang dampak medis operasi bariatrik dalam jangka panjang? Apakah berbahaya? Ada yang senang aku gemuk, ada yang senang aku kurus, biarin aja. Itu kan pendapat dan selera apa-apa. Lambungnya bariatrik itu kalau misalnya makan tuh mesti siap gitu. Jadi mesti pelan-pelan, nggak bisa langsung hop gitu. Kalau langsung hop langsung kenyang kita. Langsung selesai. Nah, sementara kan kalau sahur kan kita bangun tidur keburu imsak kalau kelamaan. Jadi 1 sendok itu aku comot-comot, cubit-cubit gitu makannya. Tuh, jadi masih lumayan masuk. Tapi sekarang enggak, sekarang udah bisa 2-3 sendok udah bisa. Lemes enggak, aku hari ketiga udah nyanyi. Jadi lemes sama sekali enggak. Terus karena asupan proteinnya tetap ya, minum susu protein itu harus. Terus banyak makan ikan, pokoknya protein, high protein terus. Makannya juga karena aku kan salah satu langkah aku bariatrik itu karena aku diabetesnya udah parah. Jadi sembuh itu diabetesnya, sembuh total. Yang tadinya 200, 300 sekarang 99, paling tinggi 100. Karena mungkin karena makannya sedikit-sedikit. Jadi yang terpenting itu sih. Ya yang denim dikecilin, yang bisa dikecilin. Tapi kalau baju-baju nyanyi kan aku sumbangin ke saudara atau ke temen juga makanya gimana ya. Jadi aku hibahkan ke acara talent scout di TV. Jadi yang baru-baru tuh yang dari daerah seneng tuh pada pakai baju aku gitu. Ada yang kan kalau di TV kan ada wardrobe, jadi bisa dikecilin gitu. Tapi yang nggak bisa dikecilin dan normal, maksudnya normal ininya apa namanya bukan yang payet-payet gitu, ya dikasih ke temen dan saudara. Yang bisa dikecilin lah. Karena dampak jangka panjangnya, ya orang-orang yang menjalani operasi bariatrik ini juga akan bisa mengalami beberapa masalah kesehatan. Ya, masalah kesehatannya yang salah satunya bisa disebabkan adanya gangguan serapan nutrisi, seperti misalnya penyerapan zat besi, terus kemudian kalsium dan juga vitamin termasuk vitamin B12 atau vitamin E. Juga makanan-makanan bergerak yang terlalu cepat masuk ke usus halus yang bisa menimbulkan mual, diare maupun berkeringat ya, dan lemas setelah makan. Harus terus diawasi pasca operasi tersebut, dan bisa juga terkadang terbentuk batu empedu ya, dan ini biasanya akan terus diawasi oleh dokter pasca operasi.
dipaksakan untuk tetap makan, biasanya terasa begah dan perasaan tidak nyaman ataupun sudah merasa kekenyangan karena kapasitas lambungnya kecil dan kalau tetap dipaksakan kadang-kadang terasa sakit. Efek samping jangka panjang biasanya kita lihat ada beberapa kondisi yang perlu pemantauan. Yang pertama yaitu kondisi defisiensi vitamin atau mineral. Karena dalam proses bariatrik ada kapasitas lambung yang dikecilkan ataupun dibuat kondisi bypass sehingga penyerapan beberapa mineral ataupun vitamin akan berkurang. Jadi dalam jangka panjang perlu suplementasi atau diberikan vitamin atau mineral tambahan untuk mencegah defisiensi tersebut. Yang kedua, mengenai efek bariatrik, biasanya bisa terjadi pengosongan lambung yang lebih cepat. Karena terutama kalau ini di bypass, jadi kondisi makanan yang terlalu cepat masuk ke dalam usus halus. Hal ini akan menyebabkan pasien merasa begah, merasa sakit, ataupun kadang-kadang terasa berdebar-debar atau lemas. Pada kondisi ini biasanya diatur pola makannya untuk porsi kecil dan biasanya makanan dibuat supaya rendah karbohidrat dan rendah lemak. Tak hanya dari segi medis, Melly Goeslaw bahkan merasakan dampak lainnya. Lantaran kini berat badannya sudah menurun sangat drastis, yakni ada pihak-pihak tak bertanggung jawab yang mencatut namanya dan fotonya dalam produk obat pelangsing dalam melakukan promosi. Tak terima akan hal itu, Melly pun melayangkan somasi terbuka kepada sebanyak 67 akun sejak 1 minggu yang lalu. Meskipun begitu, Melly akhirnya memaafkan seluruh pelaku yang sudah meminta maaf dan men-take down konten hoaxnya tersebut. Tanggung jawab moral juga sebagai sesama manusia, takutnya ada orang-orang yang membeli produk tersebut dan gak cocok, amit-amit jabang bayi terus meninggal, kan aku feel guilty juga gitu kalau tidak memberitahu kepada semua orang bahwa itu tidak benar gitu, itu hoax. Teman-teman ngasih link ke aku dan teman-teman aku juga beberapa ada yang sudah membeli produk itu tapi untung belum sempat diminum karena setelah membeli ngasih tahu aku, Mel nih gue udah beli nih produk lo gitu. Terus aku kasih tahu, oh bukan gue. Ya, somasi terbuka yang kemarin seminggu yang lalu sudah dilayangkan melalui medsos kita. Nah, alhamdulillah pihak-pihak yang kemarin melakukan kesalahan, kealpaan sudah meminta maaf. Ada juga yang sudah men-take down iklannya, videonya. Jadi ya kita, alhamdulillah kita juga memaafkan. Jadi ada dua, yang si pelaku ini ada dua kategori. Yang pertama dia jelas minta maaf dan men-take down. Tapi ada juga yang nggak minta maaf tapi men-take down. Dari 67 akun ya alhamdulillah semuanya udah men-take down. Jangan sampai nanti muncul iklan-iklan baru gitu aja. Ya kan intinya men-take down aja dia udah merasa salah kan, berarti kan ya udah nggak apa-apa gitu. Kan nggak harus selalu semuanya minta maaf gitu. Yang penting yang man-nya gitu, yang pemilik produknya, kan mungkin ada akun-akun yang apa ya, non-ngarana reseller kali apa yang gitu ya. Yang penting man-nya udah. Kisah selanjutnya hadir dari seorang Melanie Ricardo yang penampilan terbarunya juga tak kalah mencuri perhatian publik. Ia berhasil menurunkan berat badannya lantaran menjalani intermittent fasting atau diet dengan cara berpuasa. Penurunan berat badan tersebut dilakukan Melanie dengan cara mengatur pola makan. Selain itu, sejumlah olahraga seperti berenang, gym dan lainnya juga diterapkan oleh Melanie dalam program dietnya. Tak hanya itu, ia juga mengganti sejumlah asupan yang masuk ke dalam tubuhnya, baik untuk sarapan, makan siang atau persiapan sebelum puasa di malam hari. Aku pengen banget share dan juga mengencourage semuanya para komedo kesayangan aku ya untuk bisa pertama hidup sehat dan yang kedua untuk bisa mendapatkan umur yang panjang. Artinya kita berdoa sama Tuhan terutama untuk yang sudah mahmud seperti aku nih ya kan, pengennya usianya panjang, sehat dan bisa lihat anak-anak sampai nanti menikah, punya cucu. Dan kalau buat gue shiratake rice itu adalah pengganti nasi gue. Gue coba nasi merah untuk couple of years back, tapi ternyata pas gue menemukan shiratake rice, menurut gue sih shiratake rice rasanya paling best ya. Walaupun lo nggak bisa compare dengan nasi karena oh my god nasi putih anget itu kayak ngeliat cowok ganteng kulitnya tan, perutnya kotak-kotak udah
ada yang bisa nandingin. And then kalau shirataki rice biasanya lebih enak pakai yang kuah-kuahan dibandingin yang kering-kering. Makan sayur secukupnya, makan lauk pauk. Aku tetap masih makan gorengan guys, percaya atau enggak. Tapi semuanya aku ibaratnya produksi semua di rumah most of the times ya. Enggak selalu tapi most of the times. Aku bawa bekal kalau pergi makan. Jadi mamaku suka masakin. Makan siangku lagi, ini apa aja? Nih shirataki, telur 2. Aku makan kuningnya 1, satu lagi kuningnya aku buang. Ini ada toge, tahu, nih dibikin sama mamaku. Ini tongkol disuir-suir sambal. Ini ikan, aku nggak tahu sih ikan apa, tapi ini one of my favorite fish ya. Ikannya kayak panjang-panjang gitu, pakai tempe, ada sambalnya. Ini best banget. Okay guys, don't forget to drink a lot of water. Okay. Kalau sore-sore sebelum gue itu melakukan intermittent fasting, karena biasanya intermittent fasting gue mulai dari jam 6 sore, gue harus punya modal dulu. Nah ini kesalahannya, orang kerja, jadi lupa nih. Sedangkan kita kan harus fasting, harus puasa. Air putih boleh ya guys, kan gue cuma kasih brown sugar dari 1 saset yang tahu kan segini, setengah saset sampai sekarang. I'm proud of myself, udah nggak pakai gula sama sekali. Teh juga nggak pakai gula ya, pakai susu juga yang low fat. Biasanya gue almond milk pilihannya. Jadi pagi-pagi dari malam tuh kalau kita kerja pun lo boleh minum air putih atau boleh minum teh tanpa gula gitu. Jadi sebenarnya diet yang paling baik untuk menurunkan berat badan dan untuk kesehatan adalah diet sehat seimbang. Diet sehat seimbang itu yang bagaimana? Ya yang harus menurunkan kalori, kemudian dengan cara mengurangi makan makanan yang digoreng, mengurangi kalori yang dikonsumsi, kemudian mengurangi gula, tentunya harus dibarengi juga dengan olahraga. Diet dengan cara yang sehat itulah yang ingin dicapai oleh seorang Melanie Ricardo. Meskipun tentu saja dalam menjalankannya ia harus mengalami sejumlah pengorbanan. Selain mengganti nasi, mengurangi asupan gula, ia juga hanya bisa makan di waktu-waktu tertentu. Karena itulah kunci dari keberhasilannya menurunkan berat badan. Sehingga mau tak mau, Melanie harus disiplin dan menahan diri dari godaan agar mendapatkan tubuh ideal impiannya. I want to be healthy, that's the first purpose that I want to achieve. Itu adalah tujuan utama gue, bukan cuma sekedar langsing tapi penyakitan. Tapi gue pengen hidup sehat for my kids and for myself. Jadi gue berpikir gue pengen ngurusin berat badan, oke? Karena ini juga adalah bentuk tanggung jawab gue sama pekerjaan gue. I don't wanna do needles, nggak mau disuntik. Aku nggak mau pakai infusan, aku nggak mau pakai anything lah, you name it, obat dan segala macam. Pernah dulu zaman kuliah pakai obat dan jantung debar-debar. Anyway, pokoknya dari udah berapa tahun terakhir semenjak aku menjadi seorang ibu, I decided to just do it in a natural way. And at the end of the day, yang paling penting sehat. Dan yang kedua, lo happy ngejalaninnya. Jangan sampai lo kurus tapi lo gak happy, depresi. Apalagi sampai ibaratnya anxiety, gelisah, stressful, NO. Dan yang ketiga, kita berusaha untuk melakukannya menjadi bagian kita. Walaupun balik lagi umur itu di tangan Tuhan. Tapi things that you can control untuk mengurangi berat badan, hidup sehat, olahraga. You do it baby, that's your part. Nah bagian umur itu adalah bagiannya Tuhan. Penurunan berat badan yang sangat cepat nantinya bisa terjadi sindrom yoyo. Sindrom yoyo itu adalah berat badan yang sudah turun dengan sangat cepat tapi kemudian akan kembali lagi naik dan biasanya lebih berat dibandingkan berat badan sebelum waktu melakukan diet tersebut. Selanjutnya ada pula Ricky Cuaca yang mengejutkan publik dengan penampilan barunya. Ya, selama 2 tahun terakhir, Ricky ternyata melakukan program diet dan berhasil menurunkan berat badan sebanyak 60 kg. Sebelumnya Ricky memiliki berat badan mencapai 135 kg, namun kini sudah di angka 75 kg. Di balik keberhasilan itu, menurut Ricky, rahasianya adalah dengan disiplin mengatur pola makan. Tidak lupa pula diimbangi olahraga dan menjaga asupan yang masuk ke dalam tubuh. Lagi. Ya, selama 40 detik aja. Tetap dikunci perutnya. Kayak gini. Oke? Wow. Kebiasaan sangat menentukan untuk proses penurunan berat badan kalian. Kebiasaannya seperti apa? Habit itu sangat menentukan, ya kan? Dalam arti kayak gini. Kita orang Indonesia dari dulu sampai sekarang selalu sarapan itu yang namanya bubur ayam itu udah pasti. Nasi goreng itu udah pasti, lontong sayur itu udah pasti.
Sedangkan lu bisa lihat kan kalau misalnya lu nonton TV, nonton film bule, nonton film barat, orang tuh cuma minumnya itu cuma susu doang sama roti, say, gitu loh. Jadi itu hanya kebiasaan kita aja. Gue nggak menyalahkan gue nggak menyalahkan tukang bubur ya, gue nggak menyalahkan tukang lontong sayur, gue nggak nyalain tukang nasi uduk, no. Tapi dalam arti kayak kalian udah harus mulai berpikir, dalam arti kebiasaan kalian harus kalian ganti. Mungkin sarapan yang biasa kalian nasi goreng, yang bisa kalian lontong sayur, mungkin kalian bisa ubah dengan mungkin hanya secuil roti, selembar roti, atau mungkin segelas susu. That's it, ya kan, cukup. Mulai sekarang kalian kalau belanja, kalau masak, kalau pesan makanan, order makanan, ya orderlah secukupnya agar kalian tidak membuang-buang makanan. Untuk totali sih berawal dari 8 bulan. 8 bulan ini sekarang udah mau jalan ke 9, totali udah 42 kilo. 42 kilo udah turun, puji Tuhan, dan ini merupakan salah satu resolusi lah. Dari dulu pengen punya body goals gitu kan, dari 135 kilo. Dulu tuh waktu zaman dulu tuh aku 135 kilo, sekarang udah sekitaran 92 kilo. Mungkin banyak banget yang nanyain, Kak Ricu tips dietnya apa dong gitu loh. Sebenarnya totally diet adalah mengurangi porsi makan. Lu mau kurus ya lu nggak makan, lu mau gendut ya lu makan banyak, gitu aja kan intinya. Cuma balik lagi adalah kita tuh sebenarnya kalau diet versi aku lah, versi aku adalah dietnya mengganti habit yang jelek. Dalam arti kayak gini, dulu kita habitnya pagi makan nasi, siang makan nasi, sore nasi, malam nasi, sebelum tidur nasi gitu loh. Itu dirubah, itu habit yang jelek. Jadi kayak kita memerlukan apa? Di badan kita ini kita memang perlu yang namanya protein. Yaudah pagi makan protein untuk tenaga, siang makan karbohidrat, memang kita butuh karbohidrat. Malam ya butuh vitamin, ya kita sayuran juga boleh, buah-buahan juga boleh. Jadi kayak ibaratnya boleh makan apa aja, tapi harus tahu porsinya, harus tahu diri gitu. Namun dibalik keinginan untuk mendapatkan tubuh ideal, Ricky Cuaca juga harus menghadapi dampaknya, terutama dari segi ekonomi. Karena kini tubuhnya sudah semakin kurus, ia harus mengganti hampir seluruh baju lamanya yang berukuran besar. Tentu saja dengan cara membeli yang baru. Kepada tim silat RCTI, Ricky pun sempat memperlihatkan isi lemarinya dan menjajal salah satu baju yang dulu pernah ia gunakan. Meski beberapa ada yang diberikan ke kerabat, ada pula yang masih disimpannya, sekira masih nyaman dan dipadukan dengan fashionnya. Gue pengen kasih tahu ke kalian semuanya, kalau lu jadi kurus, lu akan irit. Lu akan hemat, karena kenapa? Balik lagi ya, ketika zaman gue dulu gendut 135 kilo ya sama cucuku ya, itu baju gue itu harganya mehong say. Ya karena kenapa? Kalau lu beli baju di emperan atau di distro itu nggak akan ada yang muat, itu muatnya cuma sampai XL doang. Sedangkan gue tuh butuhnya XXXXXL. Ya kan? Dan itu adanya hanya di mall, which is mall sangat mahal ya kan baju-bajunya, dengan model yang biasa banget. Ya udah cuma kaos aja gombrong udah selesai gitu kan. Jadi ketika lu badan lu udah menurun, dan gue yang gue rasain sekarang adalah gue lebih irit. Karena kenapa? Karena gue bisa pakai baju yang gak harus di mall belinya. Gue bisa beli di distro, gue bisa beli di online shop, gue bisa beli UMKM, maksudnya produk lokal gitu loh. Jadi kayak menurut gue itu akan menjadi lebih irit ya kan. Ketika gue gendut, gue belanja di mall aja itu udah habis juta-jutaan. Plus jangan lupa makannya dan cemilannya say di mall ya kan, itu udah pasti. Karena kenapa? Ketika lo beli baju pasti akan ada lagi selera lo pengen kayak lucu deh makan di sini, pengen deh nyemil di sini, pengen deh ngopi di sini, pas tuh. Iya kan? Ini adalah zaman baju aku 135 kilo. Ini apa namanya? Lebar banget kan? Iya kan? Tuh. Ini adalah baju waktu jam 135 kilo ini aku pakai ya. Gimana perbedaannya dari badan aku sekarang yang udah 92 kilo. Waktu 135 kilo nih pas banget nih bajunya. Pemirsa silat. Sekarang agak begini. Sama aja ya? Sama aja kan? Pemirsa silat, ini adalah baju zaman aku waktu masih 135 kilo. Ini sekarang aku pakai. Tuh. Wow. Tuh, lihat kan gedenya saya gimana bentukannya zaman dulu. Segini lah kira-kira badan gue ini dulu. Segini terus sekarang udah set
Sudah berapa nih? Set model langsung kan. Baju kita harus ngeliat, karena baju-baju yang udah nggak mungkin aku pakai, aku udah kasih orang, aku udah taruh kardus, udah segala pokoknya udah nggak pakai lagi gitu kan. Tapi kadang-kadang baju yang masih gede tapi masih enak untuk kita pakai, untuk kita mix and match, itu aku tetap masih pakai gitu loh. Jadi nggak mau aku buang juga gitu loh. Awal-awal ya kita harus mengurangi aja dulu, jangan lebay. Dalam arti kayak udah kebiasaan makan nasi 5 kali sehari, tiba-tiba nggak mau makan nasi, ya stop makan nasi. Ya ada yang ada badan berontak gitu loh, yang ada kita bete, stres sendiri gitu loh. Ya pelan-pelan gitu loh, slow but sure. Sesimpel itu sebenarnya diet. Jangan dibawa stres karena takut badan berontak juga kan. Dan kita juga udah malah bosen kan. Akhirnya makan lagi dan ujungnya tidak berhasil. Diet yang baik, diet yang untuk menunjang kesehatan adalah diet sehat seimbang. Diet sehat seimbang itu yang seperti apa? Yaitu diet yang tetap mengikuti komposisi yang benar. Komposisi yang benar itu adalah yang mengandung protein, karbohidrat, lemak, vitamin, dan mineral. Jadi harus diatur itu pola makannya, mulai dari seberapa banyak makanan nasi yang kita makan, kemudian proteinnya seberapa banyak yang harus kita konsumsi. Kemudian kalau mau lebih baik lagi, itu memang yang harus dikurangi adalah gorengan dan gula-gulaan. Itu penurunan berat badannya nggak boleh langsung banyak dalam waktu yang singkat. Ya, jadi yang paling baik adalah targetnya hanya 2-4 kg per bulannya. 3 hari turun 1 kilo, kita harus waspada tuh. Itu yang turun memang benar-benar lemaknya atau airnya dulu tuh yang keluar. Karena biasanya memang untuk penurunan berat badan yang keluar adalah airnya dulu baru lemaknya. Meninggalkan polemik rumah tangga Inara Rusli dan Virgon yang semakin panas di tengah proses perceraian, hingga kisah perjuangan dan dampak yang dirasakan oleh para selebriti demi menurunkan berat badan. Selanjutnya, simak kisah artis-artis yang memutuskan meninggalkan karir keartisannya dan memilih tinggal di luar negeri. Siapa sajakah mereka? Apa saja kegiatan mereka di negeri orang?